Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Syikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini edisi ke-213, Jumat 9 Agustus 2024. Kita edisinya podcast. Dan podcast hari ini, di sore hari yang cerah ini, begitu surprise dan istimewa, karena studio Lensa SN kedatangan orang tua saya, bapak saya, dan dia juga adalah jaksa senior ya. Siap. Dia adalah Bapak Nazarudin, Sarjana Hukum. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih udah datang ke studio Lensa SN ya. Ya. Tadi sebelum ke studio Lensa SN, Ayah masih disibukkan dengan aktivitas ya. Aktivitas. Dan infonya setelah pensiun menjadi seorang jaksa, Ayah masih aktif ya. Tapi aktifnya di dunia yang berbeda nih ya. Ya. Sebagai apa nih, seorang pengacara ya, Pengacara. dan membuka kantor pengacara. Boleh diceritakan dulu ini ya? Boleh. Silakan ya. Ya, terima kasih. Saya pensiun itu tahun 2020. Ya. Setelah saya pensiun dari jaksa, saya mengikuti pendidikan itu advokat di KAI Sumatera Selatan. Ya. Alhamdulillah lulus dan disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. Sehingga saya membuka kantor hukum yang namanya Kantor Hukum Nazarudin SH dan rekan. Oke, dan sangat aktif ya ternyata. Alhamdulillah aktif sampai saat ini. Dan infonya banyak kliennya juga nih ya. Alhamdulillah. Oke, itu cerita aktivitas ayah yang terakhir ya. Ya. Tapi kita bicara tentang seorang ayah yang sudah melewati pejabat seorang jaksa ya, dan terakhir disebut dengan ayah ya. Ayahnya jaksa di Sumatera Selatan, benar ya? Siap. Tapi kita bicara dulu tentang perjalanan ayah di banyak kota di Indonesia ya. Saya sebutkan ini diantaranya ya sebagai di Kejaksaan Tinggi Bengkulu tahun 1981 ya. Siap, betul. Kemudian Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tahun 1997. Benar. Kemudian sebagai Kasubsi Sosial Politik Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau 1998. Siap. Kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Tebing Tinggi 4 Lawang tahun 2001. Nanti saya lanjutkan lagi ya kurikulum vitae ayah ya. Tapi ayah mungkin bisa menceritakan di antara banyak perjalanan ayah menjadi seorang jaksa ya di banyak kota di Indonesia, yang mana yang paling berkesan ya? Kalau paling berkesan sebenarnya hampir rata-rata sama. Sama ya? Ya, cuman yang paling berkesan di tugas saya sewaktu saya menjadi Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Gorontalo. Tahun berapa itu ya? Tahun 2006. 2006 ya. Kenapa berkesan di sana ya? Ya karena di sana itu terutama masalahnya agak asing dengan kita di Sumatera Selatan. Oh gitu ya? Iya. Iya. Gorontalo itu baik itu menyangkut masyarakatnya, sosialnya, budaya. Beda ya, beda gitu. dengan kultur kita Sumatera Selatan. Dan gitu. tiba-tiba ayah ditugaskan di sana ya. Ditugaskan ke sana. Berapa lama di sana ya? Saya bertugas di Gorontalo itu selama 2006 sampai 2010. Lumayan lama juga. Lumayan lama, hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya. Ya. Bergeser sedikit kita ya sebagai seorang jaksa ya. Dan tentu menangani banyak masalah atau kasus ya. Mungkin waktu bertugas di daerah mana ayah yang paling berkesan waktu penanganan kasus sebagai seorang jaksa? Ya, ada 2 daerah. Yang pertama saya berkesan itu waktu tugas di Kejaksaan Negeri Gorontalo sebagai Kasih Intel. Ya. Kemudian di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan ya. Ya. Yang di Gorontalo tadi udah diceritakan Sudah. ya. Nah, kalau di Sumatera Selatan yang paling berkesannya yang mana? Waktu menangani kasus apa nih ya? Ya, antara lain itu ya banyak ya, tapi Banyak antara lain ya. itu ada kasus ya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ya oknum lah ya, Oknum di ya. Universitas Sriwijaya, Palembang. Itu. Oke ya. Kemudian dalam perjalanan karirnya ayah terakhir ya menjabat sebagai ketua PJI ya. Untuk informasi penonton SN, PJI adalah Persatuan Jaksa Indonesia ya. Dan ayah ini menjabat selama 2 periode. Dan ini berteman baik dengan Suara Nusantara ya waktu menjabat PJI ya. Nah, boleh diceritakan kenapa ayah sejarahnya menjadi ketua PJI di Sumatera Selatan ya? Betul.
Itu pada tahun 2014 Iya. ada MUSDA, Musyawarah Daerah Persatuan Jaksa Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Ketika itu saya mencalonkan diri Mencalonkan diri sebagai ketua PJI. Ya alhamdulillah mayoritas jaksa yang ada di Sumatera Selatan itu memilih saya. Oke. Itu pemilihnya kepala kejaksaannya aja atau anggota semuanya itu? Semua yang namanya jaksa yang ada mulai dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dari 17 Kajari pada waktu itu memilih Ayah ya. Memilih Ayah berkumpul. Nazarudin ya. Itu Berkesan ya. berkesan di situ. Ternyata tidak habis di satu periode ya. Lanjut ke 2 periode. Betul, periode betul, kedua betul, ini. betul. Karena menjelang pilkada ini kadang-kadang lanjut 2 periode. Ternyata Ayah 2 periode ya. Betul. Nah, bagaimana ceritanya Ayah Nazarudin menjadi PJI untuk periode kedua? Alhamdulillah setelah terpilih lagi kembali untuk periode kedua, Iya. saya membuat suatu program Oke. PJI untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Persatuan Jaksa yang ada di Sumatera Selatan. Iya, di antara program yang berkesan mungkin hingga Ayah menjadi ketua PJI periode kedua waktu itu. Mungkin ada yang mengena di anggota hingga memilih Ayah yang kedua. Yang paling kita laksanakan itu pembinaan. Pembinaan ya. Kita laksanakan pembinaan terhadap para jaksa-jaksa, ya, baik yang ada di Kejaksaan Tinggi maupun yang ada di Kejaksaan Negeri. Lanjut ngobrol dengan Ayah Nazarudin kita ya, penonton Lesa SN. Tadi tersebut bahwa Ayah Nazarudin sebagai Ketua PJI Sumatera Selatan 2 periode ya. Ya. Tapi ada sebutan yang menarik juga ini untuk Ayah, karena dari tadi saya menyebut Ayah ya. Iya, iya. Ya. Ternyata Pak Nazarudin ini disebut ayahnya para jaksa di Sumatera Selatan ya. Betul. Nah, ini tentu ada sejarahnya dan ada ceritanya ini ya. Betul. Boleh diceritakan ini ya. Ya. Terima kasih. Sejak saya itu bertugas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, kemudian terpilih menjadi Ketua PJI Sumatera Selatan itu, saya sudah dipanggil oleh adik-adik itu ayah, Sebutan Ayah ya. sebutan ayah. Oke. Nah, Hingga sampai sekarang ya? sehingga sampai sekarang itu sudah melekat kepada masing-masing jaksa juga, termasuk di luar jaksa juga. Termasuk banyak saya ya? yang manggil ayah. Termasuk wartawan berarti ya? Waktu wartawan, rekan-rekan wartawan kebanyakan panggil saya ayah juga. Penonton Lesa SN tadi ngobrol di belakang layar, ternyata Ayah masih sangat dituakan dan menjadi tempat sharing ya, atau komunikasi atau minta nasihat ya dari para jaksa junior ya. Mungkin bisa diceritakan itu ya? Alhamdulillah setelah saya pensiun juga saya buka kantor, kemudian banyak adik-adik jaksa bersilaturahmi, minta pendapat, memberikan saran dan lain sebagainya dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai ya. jaksa. Dan Ayah dengan senang hati ya berbagi pengalaman ya. Betul, kenapa? Ya, tugas jaksa itu dengan tugas penasihat hukum sebagai penegak hukum itu hampir mirip, Pak. Beda tipis lah ya? Iya, beda-beda tipis. Nah, kalau di jaksa kita berada pada penuntutan mewakili negara, Ya. kan gitu. Ya. Kalau di penasihat hukum, ya kita berada di pihak klien, Lain yang membela ya. membela. Oke. Nah, bagaimana menemukan ya bukti material dalam suatu tindak pidana. Kalau gitu. Oke ya. Dan sampai sekarang masih antri atau gimana ya orang ketemu Ayah kalau malam-malam? Alhamdulillah masih. Masih ya? Sering ngopi-ngopi bareng. Ngopi-ngopi bareng. Jadi Iya. ngopi sambil santai, Santai, memecahkan ngobrol. masalah dan ini ya, Iya. sharing komunikasi ya. Betul. Oke ya, penonton SN dan ngobrol juga di belakang layar tadi saat syuting kita sore hari ini, Ayah juga sudah ditunggu tamu ya. Nah mungkin ada cerita menarik ya. Kantor pengacara sudah 4 tahun berarti ya? Iya. 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun ternyata klien Ayah juga sudah banyak. Mungkin bisa diceritakan menariknya di mana nih ya? Ya menariknya itu tadi ya dari klien yang ada itu kan macam-macam latar belakang. Ada latar belakang petani, ada latar belakang pedagang, ada latar belakang
apa namanya itu swasta dan lain ya. sebagainya. Dan kalau kita bocorkan sedikit soal tarif gimana ya? Tarif sebagai seorang pengacara. Ya kalau tarif kan kita lihat aja kan, pengacara kan nggak ada gaji. Oh gitu ya. Iya, Ini bocoran, iya kan, bocoran untuk tergantung dengan negosiasi. Oke Gitu. ya. Tapi kalau orang yang tidak mampu mungkin dibantu juga. Nggak sama- bantu, tetap kita bantu. Oke. Tapi ada syarat kan gitu, keterangan misalnya dari lurahnya bahwa yang bersangkutan tidak mampu gitu. Oke, penonton SN kita balik lagi ngobrol saat ayah menjadi seorang jaksa. Mungkin pada saat menangani satu kasus ya, ada yang paling berat bagi ayah waktu menjabat seorang jaksa. Ya sebenarnya kalau yang paling berat tuh nggak ada bagi saya. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Karena pekerjaan sehari-hari ya. Ya, pekerjaan sehari-hari dan saya menangani perkara itu dasarnya ada yuridis. Oke. Penting saya di situ. Saya titik beratkan pada yuridisnya. Oke. Kalau memang sudah yuridis, ya nggak ada beban. Oke. Berdasarkan aturan nggak ya? Aturan yang ada. Oke, karena kita di Sumatera Selatan nggak ya, dan Suara Nusantara sering membuat berita penanganan korupsi di Kejati Sumsel. Tapi kita lihat secara umum ya, kalau ayah melihat sekarang bagaimana penegakan hukum ya soal korupsi di Sumatera Selatan, secara umum aja nih ya. Ya kalau secara umum saya lihat ya jaksa-jaksa ini sudah profesional melaksanakan tugasnya, terutama kewenangan dalam tugas penegakan hukum ya tindak pidana korupsi gitu. Saya melihat ya dari kasus-kasus yang ada ya penanganannya cukup profesional. Cukup profesional ya. Ya. Kalau ada yang menilai nih ya, ini masyarakat yang menilai ya, penanganan dugaan korupsi kadang-kadang berlarut dan lama. Ya. Nah, bagaimana menurut ayah ini komentar masyarakat seperti itu Ya ya? boleh-boleh saja. Merasa masyarakat itu kan diberikan hak untuk mengkritik. Oke. Nah, bukan tidak diberi hak mengkritik jaksa, Silakan menyeritik ini institusi misalnya dalam penanganan korupsi. Tapi penanganan korupsi itu kan bukan seperti membalikkan telapak tangan. Iya ya, Itu. rumit ya, harus mengumpulkan saksi. Iya, banyak hal-hal yang perlu dikumpulkan, terutama yang menyangkut pembuktian. Pembuktian ya. Pembuktian itu penting dalam tindak pidana, apalagi korupsi. Nah ini penting penonton SN ya, penanganan pembuktiannya ya. Pembuktiannya. Dan itu perlu berpikir ya. Berpikir, bertindak, Dan jangan sampai salah nanti. mencari alat bukti yang mendukung daripada pembuktian tindak pidana itu. Penonton SN kita lanjut ngobrol dengan Bapak Nazarudin, sarjana hukum ya. Dan setelah pensiun di usia berapa itu ya? Kalau pensiun kan usaha saya 62, 62 ya. sekarang sudah 67. 67 ya. Iya. Oh, itu bukan usia yang muda lagi ya. Dan ternyata di hadapan saya ayah masih sangat energik. Tadi naik tangga juga ya. Iya, iya. Apa rahasia untuk tetap sehat versi ayah Nazarudin? Ya rahasianya kita berpikir positif. Kemudian kita apa yang ada di kepala kita itu ya kita laksanakan aja. Nah, apa? Ya sehingga ada kegiatan-kegiatan yang positif untuk membawa kita menuju ke kesehatan itu. Menuju ke Gitu, kesehatan. Mungkin ada tips untuk penonton SN sehat ala ayah, makan apa misalnya ya? Ya kalau makan ya jujur saya tidak ada pantangan. Oh, tidak ada pantangan Tidak ya? pantangan, cuman saya rutin jalan pagi. Jalan pagi. Kemudian saya senam sedikit-sedikit di rumah. Olah badan ya. Nah, itu. Dan penonton SN di usia yang tidak muda lagi juga ayah masih aktif di dunia pengacara. Nah ini bagaimana support keluarga? Ada yang melarang nggak, atau mama atau anak-anak atau cucunya jadilah dulu ya, istirahatlah dulu? Mungkin ada komentar-komentar seperti itu ya? Ada. Itu salah satunya anak saya tuh Reti Septika, SHMKN, notaris. Iya. Begitu saya pensiun buka kantor dia ngomong, coba ya itu istirahatlah. Nah, sudah nggak usah ada aktivitas yang berat apa gitu kan, nggak buka kantor lagi. Iya. Ya, gitu. Dan ternyata ayah juga sibuk di dunia bisnis. Nah boleh diceritakan ini bisnis ayah apa ini? Penonton Lensa SN, mumpung ayahnya di studio Lensa SN ya, bagi informasi tentang bisnis ayah. Kayak sebelum pensiun ya. Ya, sebelum pensiun saya sudah ada namanya properti. Properti ya. Ya, saya mendirikan suatu perusahaan yang namanya PT Muarakati Baru 1, bergerak di bidang properti.
Jadi saya jual terutama rumah-rumah subsidi, Rumah subsidi untuk ya. memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Itu ternyata ayah juga punya jiwa wirausaha yang tinggi. Dan infonya juga ayah membuka restoran. Benar nggak ini ya? Ya boleh. Wah. Alhamdulillah ada juga itu restoran Badun Sana, Iya. namanya Padang ya. Rumah Padang ya. Iya. Padahal ayah ini orang Muarakati ya. Muarakati. Oke. Iya, Musirawas. Dan laris itu ya. Iya, alhamdulillah berjalan. Penonton SN, saya lanjutkan kurikulum PT ayah ya. Tahun 2004 ayah pernah menjadi Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Kemudian tahun 2006 ayah pernah menjadi Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Gorontalo. Kemudian pernah bertugas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan bidang intelijen tahun 2010. Kemudian sejak tahun 2014 sampai tahun 2020 Bapak Nazarudin menjadi Ketua Persatuan Jaksa Indonesia Daerah Sumatera Selatan, dan sangat disegani ya para jaksa ya. Penonton SN, sebagai seorang jaksa senior walaupun sudah pensiun, ayah masih sering dijadikan tempat curhat ya, dan minta nasihat untuk dari para jaksa junior. Apa nasihat ayah untuk para jaksa junior di Sumatera Selatan yang sering datang ke ayah untuk sowan? Silakan ayah. Ya, kalau nasihat saya kepada junior saya sebagai jaksa itu, kalau bertemu dengan saya hanya 3 pesan saya. Apa itu ya? Dalam melaksanakan tugas itu ya diperhatikanlah. Yang pertama yuridis. Yang kedua teknis. Yang ketiga etis ya. Nah, kalau melaksanakan tugas berdasarkan itu ya saya yakin kita tidak ada beban dalam melaksanakan aman-aman saja ya. Aman-aman saja. Yuridis sudah terpenuhi, teknisnya sudah dilaksanakan, etisnya masuk. Kalau katakanlah ada yang melenceng dari 3 faktor tadi gimana ya? Ya kalau ada yang melenceng itu menjadi beban. Jadi beban ya. Beban bagi jaksa yang bersangkutan. Begitu. Nah, jangan tugas itu menjadi beban kita. Tugas itu ya kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang ada. Nah, ini saya minta informasi sedikit. Tiba-tiba ada jaksa junior yang sudah melenceng dari 3 faktor tadi, tiba-tiba baru minta saran dengan ayah. Apa saran ayah yang terbaik? Ya saran ayah perbaikin itu. Perbaikin semua kesalahan itu. Dan banyak membaca. Banyak melihat aturan-aturan yang ada. Gitu, terutama ya undang-undang kejaksaan. Ya, undang-undang yang bersangkutan dengan kasus yang ditangani. Itu. Dan kalau melihat penanganan korupsi di Sumatera Selatan, ini lebih secara umum aja ya, yang di Sumatera Selatan kita bicaranya ya. Itu bagaimana menurut pandangan ayah? Ya kalau saya melihat ya penanganan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang ada di Sumatera Selatan saya lihat cukup baik. Sudah baik ya. Cukup baik penanganannya. Tidak ada hal-hal yang menyimpang dari ketentuan. Dan sesuai 3 faktor tadi ya. Ya 3 faktor tadi itu harus dipegang. Harus dipegang ya. Iya. Dan insya Allah aman ya. Aman gitu. Dan penuntasan korupsi menjadi lebih terbuka ya. Terbuka. Oke. Kalau persahabatan antara jaksa dengan pers sekarang ya, menurut ayah bagaimana sekarang? Ya itu ya saya melihat juga ya, saya monitor di media-media kan, kadang-kadang ya memang adalah sedikit mungkin yang nakal-nakal lah ya. Iya, kadang-kala beritanya yang mungkin di luar konteks mungkin. Di luar konteks begitu kan. Cuman itu sah-sah saja ya. Sah-sah saja, silakan aja kan gitu. Ya, cuman penilaian itu kan masyarakat. Iya. Yang menilai kinerja kejaksaan itu adalah masyarakat. Kepercayaan masyarakat itu yang harus kita bangun. Kan gitu. Itu aja. Tapi kalau saya melihat peran dari Kapenkum ya, dan ya, Kasih Penkum itu sudah cukup baik ya dengan PES Sumatera Selatan. Kalau menurut ayah bagaimana? Ya bagus. Itu setiap Kasih Penkum itu sudah teruji. Sudah teruji ya. Sudah teruji menghadapi teman-teman rekan-rekan dari PES. Kalau nggak teruji nggak dikasih itu jabatan. Kalau nggak teruji datanya juga nggak akurat ya. Iya. Penonton SN, rekaman sore hari ini saya ditemani tim kreatif Dedi Sohendra dan Afriandi ya. Dan mungkin kayaknya Dedi ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Nazarudin. Silakan Dedi. Oke ya. Ya, mau nanya mungkin terkait kantor hukum ya.
Karena tadi ayah menyebut ada bisa membantu masyarakat yang tidak mampu. Untuk kantor hukum ayah sendiri, apakah ada program nggak? Ya, seperti posbakum ya gitu ya, gitu aja ya. Ya, saya sebagai pembina Pusbakum Sumatera Selatan, Pusat Bantuan Hukum, namanya Advokasi Wicaksana. Itu saya melayani dari seluruh klien, baik itu dari masyarakat yang mampu atau tidak mampu, begitu. Sehingga ya jasa hukum saya itu ya saya berikan dengan cuma-cuma. Boleh datang ke kantor dengan persyaratan ya. Ya, ada keterangan dong dari lurahnya bahwa memang tidak mampu ya. Yang bersangkutan tidak mampu. Oke, penonton SN tadi ngobrol di belakang layar tanpa boleh menyebutkan namanya ya. Nggak boleh. Ada beberapa klien yang sudah dibantu penanganan hukumnya oleh kantor pengacara Bapak Nazarudin. Hangat ya penonton SN ngobrol dengan Bapak Nazarudin, ayahnya para jaksa di Sumatera Selatan. Dan tampaknya kita udah di ujung obrolan ya. Dan biasanya di ujung obrolan tamu podcast yang hadir itu menyampaikan pesan dan kesan atau harapan ya. Karena ayah bergerak di dunia, pernah ketua PJI, kemudian bergerak di dunia penegakan hukum di Sumatera Selatan dan sekarang menjadi seorang pengacara. Mungkin di wilayah itu ayah bisa menyampaikan. Silakan Bapak Pak Nazarudin. Ya, pesan saya kan, ya kalau saya punya istilah itu, ya kenali hukum sebelum Anda dihukum. Kenali hukum sebelum Anda dihukum. Insya Allah, kalau orang yang mengenal hukum, ya tidak mungkin dan kecil kemungkinan untuk terlibat dengan tindak pidana, sehingga benturan dengan hukum. Oh, keren ini ya. Kemudian ada lagi ya, silakan. Ya, selain daripada itu, ya kita bermasyarakat dan bernegara ini, ya patuhilah aturan-aturan yang ada. Karena aturan yang dibuat itu untuk mengatur kepentingan masyarakat, bukan untuk individu atau perorangan. Itu. Kalau kita patuh terhadap itu, ya insya Allah kita selamat. Selamat ya. Ya. Oke. Masih ada lagi untuk para jaksa junior ya? Ya, terakhir. untuk para jaksa junior ya saya pesankanlah laksanakan tugas dengan baik. Ya, bermasyarakat. Ya, supaya kejaksaan itu dikenal di masyarakat. Hasil pantauan saya masih ada yang belum kenal betul. Oh iya. Lihat kantornya kantor apa nih? Kantor apa ini? Ya, nah itu ya efektifkan penyuluhan hukumnya dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat paham tugas dan fungsi seorang jaksa. Oke, itu pesan dan kesan dan harapan ayah untuk dunia penegakan hukum di Sumatera Selatan dan pesan dan kesan untuk para adik-adiknya ayah ini ya, para jaksa junior. Dan mudah-mudahan obrolan hangat kita bersama Bapak Nazarudin sore ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.